Pemerintah atau penguasa haruslah absolut. Mereka mesti berkuasa dan mengatur dengan absolut, betul-betul menjalankan hukum yang telah disepakati. Semua orang harus rela mengorbankan sebagian dari kebebasannya dan tunduk. Semua orang tidak bisa lagi mementingkan dirinya sendiri. Maka terciptalah ketenangan dan keamanan untuk rakyat. Ini adalah pandangan Thomas Hobbes, seorang pemikir politis di abad ke-16 dan 17 di Inggris. Tapi, gimana ceritanya Hobbes tiba-tiba bisa mikir kayak gitu? Nah, mari kita coba dengar kisahnya. Pemikiran Thomas Hobbes ini bisa kita dapati dalam karyanya yang berjudul Leviathan. Karya ini ia tulis saat peristiwa English Civil War berkecamuk. Sama seperti Machiavelli, Hobbes memandang manusia memiliki watak alamiah yang bisa dibilang rendah. Apa maksudnya? Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang mementingkan dirinya sendiri atau selfish. Manusia selalu takut akan kematian, maka mereka ingin menjaga diri, mengamankan diri sendiri sebaik mungkin. Serta, manusia selalu punya harapan untuk mendapatkan sesuatu, baik yang diinginkan ataupun dibutuhkan. Maka, mereka akan selalu melakukan usaha untuk meraih harapannya sendiri. Setidaknya, inilah menurut Hobbes. Secara tidak disadari, ini membuat manusia mempunyai rasa untuk menjadi lebih kuasa atas yang lainnya. Kok bisa? Tentu kita boleh tidak setuju dengan pandangan ini. Tapi pertanyaannya, kenapa kita mengunci rumah atau kamar kos ketika pergi? Bukankah karena tahu ada orang lain yang berpotensi untuk mengambil yang kita miliki? Semua manusia pun punya potensi demikian. Barangkali kita membantah lagi. Nggak semua orang pengen mencuri atau berkuasa atas orang lain dengan cara yang kayak gitu kok. Maka Hobbes membantah. Barangkali tidak semua orang demikian hanya karena tahu dan takut pada larangan dan hukuman. Bagaimana jika kedua hal itu tidak ada? Potensi itu benar-benar ada. Maka inilah yang terjadi ketika kita berada pada state of nature. Sebuah kondisi tanpa adanya pemerintahan, negara, atau institusi yang mengatur kehidupan banyak orang. Kita semua punya potensi untuk mengambil dan bahkan membunuh orang lain ketika memang diperlukan. Setidaknya untuk bertahan hidup, takut akan kematian, sebuah rasa untuk mementingkan diri sendiri. Ini semua dapat terjadi pada dunia yang dimana segala sesuatunya terbatas atau malah langka, yang artinya tidak cukup untuk semua orang. State of nature is a state of war. Sebuah keadaan di mana semua orang mesti berperang, menjarah, melakukan kebengisan. Untuk apa? Untuk mementingkan diri sendiri. Cara apapun akan dilakukan selama manusia ingin terus hidup, mencari keamanan diri, memenuhi harapan diri. Barangkali untuk mengamankan diri, bisa saja manusia membangun kelompok atau komunitas. Dan yang terpenting dari ini adalah rasa percaya. Tapi gimana taunya sebelum semua terlambat? Siapa yang akan menghukum pengkhianat jika semua tidak dapat dipercaya? Sebuah kehidupan yang tentu tidak menarik ya. Nah, kalau udah gini, rasanya hidup dalam kondisi state of nature itu tidak enak. Tapi hidup dalam suatu komunitas juga nggak bisa benar-benar yakin atau tetap was-was. Gimana solusi yang ditawarkan Hobbes? Maka dari sinilah muncul ide dari Hobbes bahwa mestinya ada individu atau mereka yang berkuasa secara powerful. Jika powerful, artinya dia punya kemampuan untuk mencegah terjadi kekacauan atas watak selfish manusia. Semua orang yang terlibat harus bersepakat dalam social contract
bersepakat bahwa kita mesti merelakan bahkan sebagian besar kebebasan, rasa mementingkan diri sendiri demi keamanan bersama. Semua mesti tunduk pada keputusan yang ditetapkan oleh the sovereign. Akan percuma jika kita memiliki hukum namun tidak ada yang cukup kuat untuk melaksanakannya. Akibatnya, semua bisa memainkan hukum seenaknya sendiri untuk kepentingannya sendiri. Ujung-ujungnya pun sama, saling mementingkan diri sendiri. Maka akhirnya pun sangat perlu bagi manusia yang terlibat dalam kontrak sosial untuk punya sesuatu yang mengontrol rasa selfish ini. Adanya state dan the sovereign. Dengan jaminan hidup dan rasa aman inilah, semua orang memiliki alasan untuk bersatu dan tunduk pada kontrak sosial dan penguasa. Lebih baik demikian daripada harus hidup tanpa kontrak sosial dalam kehancuran, peperangan, dan kebengisan. Apa yang dijelaskan oleh Hobbes sekarang kita kenal dengan authoritarian, di mana penguasa memiliki kekuatan yang absolut dan bahkan unlimited. Tentu saja ada kritikan pada pemikirannya ini. Misalnya, emang benar ya watak asli manusia seperti itu? Jika memang diperlukan penguasa, kenapa perlu untuk individu atau sebagian saja yang memiliki kekuasaan penuh? Bagaimana jika mereka justru menyalahgunakan semua kekuatan itu? Dan kita telah sepakat untuk terus tunduk pada penguasa? Kita dapat melihat fakta ini dalam beberapa kasus pemimpin dunia. Tentu bukanlah hal yang kita inginkan pula. Tapi gimana jadinya kalau pada dasarnya manusia adalah makhluk yang baik, tidak selfish seperti yang dikatakan Hobbes.